Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama-sama Pak Muadzin selaku orang tua dari anak-anakku semuanya, ibunda kita semuanya, Bu Sofi, Ustazah Eva, lama sekali nggak ketemu beliau, hanya ketemu lewat media. Alhamdulillah hari ini bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan lengkap, tidak kurang satu apapun insya Allah. Dan itu juga yang Mbak Eva harapkan dari anak-anakku sekalian. Kita awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. KF awali dengan satu kisah yang luar biasa. Ketika suatu hari Abu Bakar berkumpul dengan para sahabat yang lain. Lalu Nabi bertanya, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang sudah menengok orang sakit?" Lalu Abu Bakar angkat tangan. Rasulullah bertanya lagi, "Siapa di antara sahabatku semua ini yang telah mengantarkan jenazah?" Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan lagi. Pertanyaan yang ketiga Rasulullah sampaikan lagi, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian di tempat ini yang telah memberikan makan kepada fakir miskin?" Ternyata tidak ada satupun sahabat yang angkat tangan kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tadi Mbak Eva bilang waktunya kapan nak? Tadi awalnya belum fokus ini. Suatu pagi, betul? Berarti waktunya apa tadi? Pagi. Pagi-pagi sudah takziah, sudah nengok orang sakit, sudah memberi makan orang miskin. Allahu Akbar. Padahal waktunya baru apa? Sekarang ayo kita tanya pada diri kita sendiri. Dari tadi bangun, lalu tahajud, lalu witir, lalu subuh, apa yang sudah kita lakukan? Masya Allah. Kalau belum menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia atau akhirat kita, Masya Allah, kita rugi. Maka alhamdulillah pagi hari ini adik-adik ikhlas, harusnya ahad, libur dan seterusnya. Begitu juga ini punya anak 4, tadi WA bunda, saya tak boboi anak saya dulu. Diboboin, ditinggal pakai jilbab, bangun lagi. Tak mimiin lagi, tinggal pakai jilbab, bangun lagi. Terus akhirnya tak gugah. Udah nggak usah tidur aja. Terus langsung tak kasih mbaknya. Tapi ada hikmahnya. Kalau tadi tidur, Mbak Eva kesini pakai mobil belum sampai. Tapi gara-gara anak nggak mau tidur, leng nyimpek kayak kesuwen, pakai motor saja biar cepet. Tadi macet dari Kalianget sampai depan sini. Itu semuanya kalau kita manut sama Allah, insya Allah akan selalu dikasih jalan keluar. Maka poin pertama pagi hari ini, pagi kita itu harus bermanfaat. Itu kenapa Rasulullah SAW itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Pagi itu kepala. Kalau kepalanya sudah kena, ekornya pasti ikut. Tapi kalau paginya tuh nggak kena, males, itu ke belakang mesti nggak enak. Maka pastikan anak-anakku, adik-adikku semuanya paginya menjadi pagi yang berkah. Lalu, Masya Allah, ini ada kisah ini. Ingat kisah Ashabul Kahfi? Ada berapa pemudanya? 10? Berapa pemudanya? Padahal kita kalau Kamis sama Jumat baca Al-Kahfi ya. Ya, terus ada yang hewan yang menemani Ashabul Kahfi itu siapa? Hewan apa? Hewan? Masya Allah. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Dan kami bolak-balikkan ke kanan ke kiri. Allah yang bolak-balik supaya kulitnya itu lengket ke tanah itu tidak busuk. Itu yang Allah berikan kepada mereka. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua, menjaga mereka sambil dodok. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri karena takut. Nggak mungkin orang sudah tidur sekian tahun kok masih hidup. Akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Apa hubungannya dengan yang akan kita kaji hari ini? Adik-adikku, anak-anakku, ada anjing. Karena ikut dalam dakwah, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Itu hewan.
Padahal kita di Wonosobo kalau ada orang jahat, jelek, mulutnya jelek, kalau ngatain orang biasanya pakai hewan itu toh, nggak usah diapalin, kan? Gitu kan, nggak usah diterusin juga. Tapi hewan yang sering digunakan untuk mengumpat ini diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Langsung sunyi senyap. Ayo, ada hadiah menarik. Belum tertarik juga, apalagi ini yang menarik. Apa kira-kira jawabannya? Kenapa Allah mengabadikan anjing itu di dalam Al-Quran? Karena, udah tak bocori karena anjing tersebut sudah 2 bocorannya. Ikut 3, dalam 4. Nah udah tinggal intinya dalam apa? Dalam dakwah. Maka tadi kami membaca di grup Muhammadiyah telah akan diresmikan. Apa sudah ya tadi ya? Pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah ranting. Masya Allah. Itu kita harus senang. Karena ada hewan yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran gara-gara ikut dakwah. Cuman duduk. Apalagi anak-anakku nanti aktif di IPM. Mbak Eva tamatan MI Muhammadiyah. Tamatan TK Aba, tamatan SMP Muhammadiyah. Ini anak-anak SMP, tahu yang SMP? Alma Mater. Kemudian Mbak Eva pergi mondok, kemudian kuliah di sana bersama pimpinan cabang istimewa. Pulang lagi ke Indonesia suruh sekolah, dikasih fasilitas lagi sama Muhammadiyah. Belum lama terus di WA profesor, ayo sekolah lagi, ayo sekolah lagi. Kemudian Mbak Eva jawab, mboten kula ajeng ngomong anak mawon. Mungkin nek sekolah anaknya mboten uman. Kenapa? Kalau kita yakin intang surullah, lanjutannya, kalau adik-adik yakin IPM-nya dulu Mbak Eva aktif sekali IPM. Kalau yakin IPM-nya murni ikhlas karena Allah, kita mau cari ilmu, insya Allah besok besar anak-anakku yang di hadapan Mbak Eva ini lebih sukses dari siapapun. Yang semangat aminnya. Nah, jadi anjing ini diabadikan di dalam Al-Quran karena apa? Karena ikut dalam dakwah. Ini kisah. Dan banyak kisah di dalam. Eva punya satu ayat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Ditambah sama Allah wa syaibah. Ada 3 tingkatan kehidupan kita. Yang pertama, Allah itu menciptakan kita dari keadaan yang lemah. Setelah lemah jadi apa? Di ayat itu jadi apa setelah lemah? Jadi kuat. Setelah kuat, lemah kembali. Siapa yang tahu lemah yang pertama ini apa? Bayi lagi. Bayi tok apa sampai anak-anak? Anak-anak. Sekarang setelah bayi, kemudian setelah kelemahan itu kuah. Nah kuah ini kapan? Remaja. Setelah kuah kita akan lemah lagi. Kapan itu lemah? Jadi saya Pak Muadzin dan Bu Sofi masuk generasi yang mana nih Pak? Masya Allah. Kalau adik-adik masuk generasi yang mana? Mbak Eva nggak mau kalah juga, mau masuk generasi yang kuat. Sekarang, kalau ada 2 fase, lemah, kuat, lemah, berarti kuatnya terbatas atau tidak? Waktunya lama atau pendek? Pendek. Kalau adik-adik punya kesempatan, kok kesempatannya pendek dan itu sebentar, akan kita gunakan untuk ngawur atau untuk sungguh-sungguh? Nah. Inilah definisi pemuda di dalam Al-Quran. Dan yang duduk di depan, yang lenggah di belakang, semuanya anak-anakku, hari ini kita sedang di dalam masa kuat-kuatnya. Secara fisik kuat. Coba adik suruh lari ke alun-alun, 2 kali putaran kuat. Tapi Ustazah Eva Idaen gak kuat. Usbuatan kuat, melaku baik Idaen gak kuat. Ini udah mulai lemah. Apalagi ditambah lemahnya itu ada uban. Udah mulai tumbuh uban. Bu Sofi sudah ada uban? Mau banyak. Pak Muadzin sudah ada? Belum insya Allah. Masya Allah berarti masih kuah ini.
Suara saya agak sedikit terganggu Bunda. Seminggu itu ngomong terus alhamdulillah. Jadi suaranya itu Allahu Akbar. Tapi ya tidak demam, tidak flu, tidak pilek juga. Tapi suaranya itu terganggu. Alhamdulillah ini nikmat. Jadi anak-anak kita punya waktu apa? Terbatas. Sekarang tulis nama panggilan. Cepat nulisnya. Sudah? Nama panggilan kan suwi temen. Sudah? Udah, asal. Sudah? Asal keistimewaan yang Allah titipkan kepada saya. Nah, tulis. Saya pinter ngaji, saya pinter pidato misalnya. Saya pinter matematika, saya pinter masak. Saya jago basket, saya pendekar tapak suci. Saya paling resian di panti, saya paling pagi bangunnya di panti. Saya paling juara baca di villa ini. Saya paling disiplin, gak pernah terlambat. Baju saya di lemari paling rapi, itu kelebihan. Sudah? Sudah? Sudah. Yang paling pojok belakang jilbab hitam. Dor. Nah, Mbak siapa namanya? Mbak siapa sayangku namanya? Siapa yang mau maju? Cepat. Tidak diapa-apain. Cepat. 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 Ayo yang mau maju. Tak doakan yang maju 10 tahun yang akan datang jadi profesor. Ayo maju. Lah didoano belum mau maju juga. Masya Allah siapa ini? Yuk bukunya bawa. Ya. Masya Allah. Yang mbak-mbak gak mau jadi profesor? Mau? Maju. Yuk, sini. Namanya siapa? Siapa? Yunus Kurniawan. Yunus Kurniawan. Kurniawan gitu. Putus. Tulisannya tapi dibacanya Kurniawan. Oh, begitu Masya Allah. Asalnya dari mana anak solih? Sidojoyo Pager Kukuh. Kemudian apa kelebihan yang Allah titipkan kepada Mas Yunus Kurniawan? Jika berbuat maksiat selalu ditegur. Masya Allah, contohnya apa? Biar bisa menjadi inspirasi. Tidak sengaja menatap perempuan yang tidak mau. Terus tegurannya Allah tuh apa? Langsung balean gitu ya? Masya Allah. Biasanya diingatkan jika pas lagi main HP pakai sosial media, terus ada hadis atau dalil tertentu yang larangan atau cara tips untuk menghindarkan dari melihat. Allahu Akbar. Ada sahabat Nabi gak sengaja lihat perempuan Ansor mandi. Beliau ketakutan bersembunyi di tempat tertentu 40 hari dan tidak mau ketemu dengan Nabi. Gak sengaja padahal lihatnya. Maka ini salah satu kelebihan Allah. Amin. 10 tahun yang akan datang kembali ke tempat ini ketemu Uti Sofi. Kan 10 tahun. Dan belum. Pak Muadzin sudah jadi apa? Profesor. Amin ya. Amin gitu loh. Amin. Yo yang mbak-mbak gak mau didoakan? Yo 10 tahun yang akan datang yang mau maju jadi dokter. Waduh piye iki? Ayo cepet. Jangan ragu-ragu. Ini begitu maju begini ada yang tetel nggak dagingnya? Enggak. Terus deledek nggak? Diapain sama Ustaz Daifa? Nggak diapa-apa. Cirinya orang mau sukses anak-anak salah satunya itu harus percaya diri. Orang pede itu menang segala-galanya dari apa? Mbok kamu nulis apa pengen jadi bahasa Inggris pengen apa tapi terkenalnya Mas Yunus duluan. Tapi insya Allah nggak terkenal ditelan ikan nggak ya? Masya Allah. Ayo maju dulu. Percaya diri harus ada. Besok kalau mau khutbah, kalau mau ngurusi IPM, kalau nggak percaya diri harus jadi MC. Malah dikebahin jadi MC nyuruh tayang gitu nanti. Ayo, ayo, Mbak, Mas maju lagi. Dor, maju. Orang sing kilo maju. Ayo, siapa yang mau menemani Mas Yunus? Masya Allah Mbak, siapa dari sini Mbak? Cantik Solia. Namanya siapa? Pinjam. Masya Allah, zaman sekarang ada mic segini Bu. Ya Allah. Namanya siapa? Raihana. Rumahnya mana? Kejajar. Apa kelebihan yang Allah titipkan kepada Mbak Raihana? Apa? Tak temenin gugupnya, goyang-goyang biar nggak gugup. Terus? Apa yo? Terus apa? Itu sama mirip sama Yunus.
Jadi kalau misalnya berniat nggak jalanin rutinitas yang udah dilakukan, terutama itu ibadah, kayak langsung ditegur sama Allah gitu. Masya Allah, terima kasih ya. 10 tahun yang akan datang Mbak Eva berdoa pada Mas Yunus, Mbak Raihana dan anak-anakku semuanya kembali ke tempat ini sudah menjadi orang yang sukses. Silahkan duduk kembali. Sudah, coba angkat jempolnya. Semuanya angkat jempolnya. Yang tinggi dong, yang kanan dong. Ya. Ada tidak sidik jari di dunia ini yang sama? Tidak ada. Kembar sekalipun lahir gentian dalam waktu yang jarak menit pun tidak ada orang yang punya sidik jari yang sama. Artinya apa? Kenapa Ustazah Eva minta anak-anak nulis kelebihan? Karena Allah menciptakan kita ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi Allah menciptakan khalifah fil ard. Maka yang bisa menjadi khalifah di bumi itu orang yang punya kelebihan. Dan setiap anak-anakku yang di ruangan ini punya kelebihan. Jadi bukan hanya Mas Yunus tok, bukan hanya Mbak Raihana tok, tapi yang ditulis tadi itu semuanya kelebihan yang dititipkan Allah. Ada yang pintar main bola? Siapa angkat tangan? Yang nulis main bola siapa? Nggak ada? Ada yang nulis pintar masak? Nggak ada. Jadi apa tadi yang ditulis kelebihannya itu? Ya Mbak pojok depan apa? Nggak ada. Aduh nggak ada. Sampingnya menggambar, sampingnya. Sampingnya Mbak Raihana. Apa sayangku? Oh, bahasa Inggris. Masya Allah. Itu yang pojok belakang. Kelebihannya apa? Apa? Masak bisa, terus? Main bola bisa, terus? Voli bisa. Masya Allah Mbak Ustazah Eva nggak mungkin main bola kan? Berarti itu kelebihan yang dititipkan Allah terutama kepada laki-laki. Dan menggambar, coba kita gambar welu gitu kan, kudu anak contohnya njur stip, nulis stip maning. Tapi kalau orang pinter gambar, tluing, langsung jadi apa? Itu kelebihan. Jadi anak-anakku, yuk kita sepakat kita punya apa? Kelebihan. Tirukan Ustazah Eva. Hidup tidak boleh sederhana. Hidup tidak boleh sederhana. 3 kali. Hidup tidak boleh sederhana. Paling keras. Hidup tidak boleh sederhana. Lebih keras. Hidup tidak boleh sederhana. Hidup harus kuat. Hidup harus kuat. Hebat. Hebat. Luas. Luas. Manfaat. Manfaat. Besar. Besar. Yang sederhana sikapnya. Yang sederhana sikapnya. Kok hidup nggak boleh sederhana? Memang nggak boleh sederhana. Lah nyong sing penting tayang maem sekolah, mangkat sekolah ya absen, balik wis rampung, tidur lagi, nggak boleh. Saya ke sekolah, di sekolah harus memberi warna. Bu guru harus kenal saya, jangan terkenal nakalnya. Tapi pulang ke panti teman-teman kalau di panti nggak ada saya tuh nggak seru, begitu. Jadi jadilah pribadi yang kalau nggak ada keberadaannya tuh dicari. Tapi kalau, alhamdulillah pas orang anak ayo, nah itu namanya disebelin gitu ya. Yo nganu yo mumpung orang anak cah kae, nah gitu. Tapi ngodengelah ojo melas ke cah kae urung bali dinteni men bareng-bareng. Jadi hidup boleh nggak sederhana? Nggak boleh. Hidup itu harus hebat, kuat, manfaat besar, luas. Tetapi sikapnya tetap sederhana. Yuk kita lanjut lagi. Qadarullah ya pointernya ketinggalan. Masya Allah. Dibaca di bawahnya ya. Hadis ini dhaif menurut Syekh Al-Albani. Namun tidak salah menjadikan hadis ini sebagai penyemangat untuk kita. La tuftahannal Qustantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jais. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Muhammad. Konstantinopel itu di mana? Bu Sofi yang sudah tindak ke sana. Masya Allah. Iya. Dan Mbak Eva sampai detik ini berdoa, salah satu proposal saya kepada Allah, Bu, ya Allah saya pengen pergi ke itu halal tur yang Arab.
supaya lebih fasih ketika bercerita gua Ashabul Kahfi, ketika lebih mantap lagi setelah melihat bentengnya Muhammad Al-Fatih. Nah ini malah cita-citanya punya HP, itu cita-cita yang kapan ya nyong duwe HP, jangan kayak gitu cita-citanya. Ya, cita-citanya kapan ya saya terbang ke Turki, begitu. Cita-citanya kapan nyong duwe HP, itu cita-cita semua orang. Lihat betapa sejarah membuat Muhammad Al-Fatih itu menjadi orang yang hebat. Itu sahabat lagi nggali parit dalam waktu seminggu, paritnya lebarnya 8 meter. Biar kuda itu nggak bisa loncat. Tapi ketika ada batu besar, kemudian mereka memanggil Rasulullah, disebutkan mereka itu maemnya itu ada gandum, kalau dicelupkan tangan kita ke situ, tempelan-tempelan yang di tangan itu tok makanannya. Gandum, gelepung, tangan kita dicelupkan ke dalam, sing nempel di sini itu jatah makanannya. Tapi ketika mereka mendapati batu, kemudian mereka nggak bisa memecahkan batu itu, mereka panggil Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda ini, meskipun ada yang melemahkan hadis ini. Bayangkan, ada orang lapar, anyus, badannya sedang Masya Allah dibuat gali parit, tapi obrolannya itu menaklukkan Konstantinopel yang belum pernah dilihat, dan mereka tahu itu tidak terjadi di zaman mereka. Bayangkan. Alangkah kerennya para pemuda-pemuda waktu itu. Dan betul 800 tahun kemudian Muhammad Al-Fatih menaklukkan itu. Ini contoh kalau kita melek kepada kisah di dalam Al-Quran, kita punya semangat untuk hidup. Tadi sudah semangat berdakwah belum? Sudah. Dan masih ada 3 kabar gembira yang Allah sisakan kepada kita. Wah, 1. Khilafah kembali berdiri. Wah ini nanti kajiannya bisa disensor ini. Khilafah kembali berdiri. 2. Pembebasan Al-Quds. 3. Penaklukan Roma. Sekarang Mbak Eva tanya, mungkinkah Roma Al-Quds ditaklukkan generasi HP? Tidak. Mungkinkah Al-Quds ditaklukkan dengan anak lebay? Mungkinkah Al-Quds ditaklukkan dengan anak yang suka nonton gambar porno? Tidak. Ditaklukkan oleh siapa Al-Quds itu? Pemuda yang solih, yang punya cita-cita besar. Lah kalau paginya HP, siangnya HP maning. Diizinkan pulang ke rumah, sing dipinjam HP. Dikasih fasilitas seperti ini ngaji, HP lagi. Tekan sekolahan, batire istirahat, ada pelayan mengkantin, tiru mengkantin padahal belum duha. Ada perpustakaan di sekolah, nama kita sekalipun belum pernah terdaftar sebagai pembaca. Ayo, siapa yang belum pernah masuk perpustakaan? Jujur, orang jujur itu calon orang sukses, Cong. Gak apa-apa, jujur kan calon sukses. Orang tahu bang perpustakaan, Mbak ya tadi mana yang ke tangan? Belum pernah ke perpustakaan. Padahal sampai tua begini isi tasnya itu buku selalu sama pulpen. Membaca. Jadi kita punya habit yang berbeda. Temannya gerudukan rebutan di kantin SMP itu belakang musola toh. Masih di sana toh kantinnya. Kita pergi ke musola sholat duha minta ya Allah, saya pengen menaklukkan Roma. Kalau enggak saya anak saya ya Allah. Kalau enggak anak saya cucu saya ya Allah. Loh saya kan masih muda, kenapa saya doa anak-anak? Orang yang soleh itu akan berdoa hari ini, tapi nggak boleh baper. Ya Allah, dimanapun calon pendampingku, solihahkan dia. Jadi pikirannya itu panjang. Nggak nonton yang jelek-jelek, nggak nonton film Korea. Kalau hujan dibawain apa sama pacarnya? Kalau hujan dibawain apa sama pacarnya? Apa? Alhamdulillah berarti nggak ada yang nonton film Korea Pak Muadzin. Sebab tidak ada yang bisa menjawab. Kemarin yang kecelakaan siapa namanya? Siapa namanya? Oh, ya suaminya nama siapa? Oh, anaknya. Oh, gitu. Kecelakaannya di mana? Di tol. Langsung mati ya? Terus sopirnya sekarang jadi apa? Oh, tersangka. Lah artis yang baru nikah itu siapa? Oh, suaminya namanya siapa? Oh, alah. Bajunya warna apa ya?
Oh bajunya banyak. Masa. Kira-kira yang hobinya ngikutin berita artis ini mau nangklukin Konstantinopel apa enggak? Gitu. Lah suruh maju doain jadi profesor malah emoh. Kon maju jadi dokter malah emoh. Ditakoni berita artis malah lancar jaya. Jadi kalau kualitasnya kayak gini-gini nih, nggak pernah baca, kita sholatnya males-malesan, tahajudnya males-malesan, duhanya lewat, baca Qur'annya lewat, nggak doain orang tua, kita di panti, mungkin nggak kita menaklukkan Al-Quds? Padahal masih ada 3. Siapa mereka yang akan menaklukkan? Salah satu yang dikabarkan Nabi, jamaah yang sholat subuhnya seramai sholat Jumat. Siapa tadi pagi imamnya? Imamnya bergantian atau ustadz terus? Masya Allah. Siapa yang tadi pagi bangun paling pertama? Bangunnya bangun sendiri apa digugah dulu? Bangun sendiri? Iyalah bangun sendiri. Kalau nggak bangun sendiri masa dibopong ya? Masya Allah. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda qalu sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ada selentingan-selentingan, ada seorang pemuda namanya Ibrahim yang mencela berhala-berhala ini, orangnya namanya Ibrahim. Mas dan Mbak tahu betul kisahnya. Ketika semua orang gugap gempita lari kepada pesta penyembahan, pesta di negara itu, Ibrahim tidak ikut. Ibrahim pergi kemana? Ibrahim pergi kemana? Ke yang keras. Coba apapun makanannya, minumnya, tahu nggak jawabannya? Nggak tahu ya? Oh berarti bukan generasinya ini. Mas, kalau jawab kebenaran itu yang mantap, lari kemana? Lari ke gunung? Masa lari ke gunung? Gak apa-apa, 100. Tapi setelah ini akan dibetulkan. Mas siapa? Hebat. Gunung betul. Lari kemana anak-anakku? Ke tempat apa? Ke tempat berhala. Lalu ada berhala di situ yang kecil-kecil diapain? Dihancurkan. Disisakan yang apa? Kenapa disisakan yang besar? Lalu datang kaumnya, ya Allah ini siapa yang menghancurkan? Kata Nabi Ibrahim. Oh ya Allah salah. Oh berarti kaumnya ini. Oh berhala ini siapa yang menghancurkan dirimu? Kata Ibrahim santai, karena Ibrahim itu fata. Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar ada pemuda. Jadi kita bicara pemuda. Jadi ini pemuda. Ibrahim sangat cerdas. Siapa yang menghancurkan ini? Lah kok nanya saya? Ya itu nanya berhala yang gede itu. Loh itu kan batu, gak bisa bicara. Lah ya wis ngerti ra iso di ngomong kok di. Ini logikanya Ibrahim untuk memasukkan tauhid kepada kaumnya. Jadi ayat yang Nabi Ibrahim melihat bintang. Oh ini kayaknya Tuhan ini. Oh tapi lama-lama bintangnya hilang. Itu bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaumnya. Gimana kalau bintang ini kira-kira Tuhan kita? Kayaknya cocok. Ibrahim cocok ini kayaknya. Jauh lagi cantik. Tapi hilang loh, gak cocok. Masa Tuhan hilang? Kaumnya belum juga bertauhid. Ajak lagi. Wah kayaknya ini lebih cocok. Ini lebih gede nih. Lihat apa habis itu? Bulan dulu. Wah ini kayaknya lebih cocok ini. Indah, gede lagi. Terangnya, sinarnya luar biasa. Tapi pagi-pagi hilang. Gak cocok juga nih jadi Tuhan kita. Ya udah, kaumnya belum juga beriman. Besok lagi datang yang lebih besar apa? Wah ini baru cocok ini untuk jadi Tuhan ini. Karena besar, panasnya menyengat. Tapi ketika maghrib matahari, gak cocok juga nih. Maka Ibrahim itu mengajak berdialog. Masuk ke logikanya mereka pelan-pelan. Sampai mereka mengatakan tidak ada Tuhan selain. Ini baru pemuda. Yang lainnya ngapain? Kita punya habit yang berbeda. Jadi Ibrahim yang lainnya ikut ke sana, Koreanan kabeh, nyong ora gak Koreanan. Nyong gak maca sejarah Islam. Liane ada bajunya ngikut-ngikut model apa? Nyong ora gak nyong Nabi Ibrahim. Saya fata, saya pemuda. Saya punya habit yang berbeda. Mereka semuanya ikut tren, saya enggak. Dan dia cerdas.
Dan kecerdasan ini tidak mungkin ada kecuali anak-anak senang baca, senang dengerin ceramah, banyak bergaul. Ini pemuda, baru ini keren. Kalau sekarang HP-nya Mbak di sini paling canggih, gak keren, biasa banget, gak masuk koran. Tapi kalau ada anak ini villa ini nanti tiba-tiba di IPM jadi juara IPM tergiat, itu baru masuk koran. Tapi kalau HP-nya paling keren, gak masuk koran. Oke, siapa pemuda yang akan kita contoh satu? Tauhidnya lurus. Jadi gak ada nonton zodiak. Lahirnya bulan apa, zodiaknya ini. Apa ini? Nabi Ibrahim tauhid Allah. Sekarang pemuda yang kedua yang mau kita baca lagi apa? Wah, dan wanita-wanita di kota berkata bahwa Imra'ata Aziz menggoda bujangnya. Pemuda lagi. Nabi Yusuf digoda oleh siapa? Yang sobek bagian mananya? Ayahnya Nabi Yusuf namanya? Apa tidur kemarin pas pelajaran itu agak-agak ngantuk gitu. Namanya siapa? Jangan ragu-ragu, sebut. Tadi siapa? Tadi ada yang bersuara siapa? Yuk. Nabi Yakub. Yang memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur siapa? Saudaranya. Lalu mereka menyembelih kambing. Bajunya diberikan kepada siapa? Ada darahnya. Ayah. Nabi Yusuf dipangan. Nabi Yakub tahu ini bajunya enggak sobek, kalian ini pembohong. Tapi Nabi Yusuf enggak mau berdebat dengan mereka. Nabi Yusuf berkata, saya akan mengadu kesedihan ini kepada Allah. Lalu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, diangkat oleh siapa? Saudagar. Lalu dibawa kemana? Ke Mesir. Hari ini lumbungnya Nabi Yusuf yang digunakan untuk menyimpan padi itu masih ada. Sepanjang daratan Sungai Nil kami kalau liburan itu diajak untuk pergi ke sana. Itu istana-istana yang dibangun Fir'aun itu masih ada. Dan kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Jadi ada satu bangunan di Luxor itu, gunung di Pahat. Itu Fir'aun itu duduk bersanding dengan 4 dewa. Dan dalam setahun cahaya matahari itu hanya masuk ke ruangan itu 1 kali. Dan menyoroti badannya Fir'aun. Dengan ilmu bangunan yang luar biasa canggih itu Fir'aun berkata, orang ndelek yang Tuhan sih. Oke, matahari benek setahun orang menyinari dewa-dewa neng sing disinari. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Betapa canggihnya arsitek waktu itu. Siapa arsiteknya Fir'aun? Siapa arsiteknya Fir'aun? Dor. Ha. A. M. Hah? Ham apa? Hamzah. Mana ada yang menjawab Hamzah? H. M. A. Terakhirnya apa? Hah? Hamam? M atau N? N atau M? Yang N angkat tangan. Lah, yang M angkat tangan. Nah, ini istilah para ulama ini. Belakangnya N, siapa arsiteknya? Kan Fir'aun bilang, ayo bangunkan buatku bangunan yang tinggi biar aku bisa lihat Tuhannya Musa, kata Fir'aun ini. Masya Allah. Jadi nyuruh arsiteknya suruh bangun bangunan tinggi biar saya bisa lihat Tuhannya Musa. Maka dibangunkan piramid. Masya Allah. Ini. Dan ketika Yusuf digoda, 7 lapis pintunya, ada seorang saksi mengatakan kalau yang sobek depannya berarti Yusuf yang nakal, kalau yang sobek belakangnya itu berarti perempuannya yang nakal. Nabi Yusuf di Mesir, ayahnya di Palestina. Jauh apa enggak? Anak-anak hari ini di sini bapak ibunya di rumah. Kalau anak-anak bermaksiat, bapak ibu tahu enggak? Enggak, sama kayak Nabi Yusuf. Tidak tahu. Anak-anak mau nonton yang dilarang Allah, bapak nggak tahu. Anak-anak merokok, bapaknya nggak tahu. Bapaknya di sana panas-panas punggungnya, kena matahari, buat nyekolahin anak-anak. Tapi anak-anak di sini malah nggak sungguh-sungguh. Ibunya ada yang bantu nyuci, ada yang bantu masak di tempat orang lain. Ada yang jadi tani. Tapi mbak-mbak sama mas-mas di sini nggak sungguh-sungguh, malah dolanan. Jadi anak-anak di sini nggak soleh, orang tua nggak tahu. Jadi kalau Nabi Yusuf mau bermaksiat pada perempuan itu, Nabi Yusuf bebas. Ayahnya nggak tahu. Bapak saya nggak ngerti, saya di sini panti ngapain aja. Yang penting saya pulang pura-pura soleh ke masjid. Bapak nggak tahu saya di panti ngapain. Tapi apa yang dikatakan Nabi Yusuf? Laula an ra'a burhana rabbi, kata Nabi Yusuf. Seandainya saya nggak melihat tanda-tanda Allah,
ulama tafsir mengatakan terlintas wajah ayahnya di depan Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf batal melayani Imro'at Aziz itu lalu lari. Jadi terbayang wajah ayahnya. Kalau anak-anak mau malas kelingan bapak ibu di rumah. Kalau anak-anak malas baca kelingan bapak ibu di rumah. Apalagi bapaknya nggak ada seperti Kak Eva dari kecil dulu. Lebih semangat lagi. Anak-anak yang hormat memperlakukan kedua orang tuanya seperti raja. Hidupnya seperti raja. Tapi anak-anak yang memperlakukan kedua orang tuanya seperti budak. Hidupnya, dunianya, akhiratnya akan seperti budak. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi Yusuf itu pemuda yang berkata no to zina. Enggak pacaran sih apa? Itu Nabi Yusuf. Enggak. Besok sekarang berdoa sama Allah, besok berjodoh dengan laki-laki yang solih atau perempuan yang solih, tapi enggak dengan pacaran. Ya, jadi anak panti tuh kalau punya sosial media ini perlu dipantau semuanya, Bu. Itu ada sekolah itu yang memantau sosial media anaknya semuanya. Perlu dipantau apa yang mereka posting, dengan siapa mereka pergi, apa yang mereka bicarakan. Kalau anaknya Mbak Eva sekolah di TK apa itu nyanyinya, di atas ada Allah, di samping malaikat, di depan Nabi Muhammad gitu lagunya. Tangan dilipat supaya tahu bahwa kita itu setiap saat diawasi oleh siapa? Allah. Ya anak-anak, Rabbighfirli. Itu anak yang membanggakan orang tua. Yang orang tuanya itu bangga. Gak mesti prestasi, akhlak yang baik itu membanggakan. Rajin di panti, manut sama ustaz, manut sama ustazah. Itu Yusuf, pemuda terakhir yang akan kita belajar darinya. Masya Allah. Ingat 3 pemuda yang terjebak di dalam gua? Katakan ini bukan pemuda, tapi kalau orang tua kayaknya mustahil mereka naik-naik ke gua, dan itu di Arab. Besar kemungkinan yang terjebak itu adalah pemuda. Bayangkan mereka berdoa apa? Ya Allah, saya pernah orang tua saya meminta susu. Lalu saya mencari susu itu, ketika saya hadapkan kepada beliau sudah tidur. Susu itu saya pegangi. Anak saya nangis minta susu itu, kata saya, enggak, ini buat bapak ibuku dulu. Bayangkan, ada pemuda yang sudah sebegitunya berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Pemuda yang kedua berkata, ya Allah. Lalu pintu gua terbuka sepertiga. Pemuda yang kedua berkata, ya Allah, saya pernah digoda oleh perempuan. Ketika beliau sudah siap, saya sudah siap. Lalu kami ingat Allah dan saya lari. Saya lari dari pacaran. Ya Allah, kalau engkau ridha, tolong bukakan pintu gua. Sepertiga dibuka lagi. Pemuda yang terakhir berkata, saya pernah bekerja. Kemudian ada yang bekerja pada saya. Dia pergi entah kemana, upahnya tertinggal. Lalu upahnya itu suatu saat saya belikan kambing, ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan unta. Suatu hari orang itu datang kepada saya. Lalu saya berkata, itu upahmu. Mustahil, saya kan dulu bekerja pada panjenengan hanya sebentar. Iya, karena begitu kamu pergi upahmu saya belikan sapi. Lalu sapi itu sekarang sudah beranak pinak, itu semuanya hakmu. Amanah, kalau bukan miliknya tidak diambil. Gak ada pencuri-pencurian di panti. Gak ada curi-curian di pondok. Gak ada make yang bukan miliknya. Gak ada ghosab. Sendal bukan miliknya tidak boleh dipakai. Sabun bukan miliknya tidak boleh minta. Anduk bukan miliknya nggak boleh dipakai. Uang bukan miliknya, naudzubillah min dzalik. Tidak ada tubuh yang tumbuh dari barang yang haram kecuali tempatnya paling layak adalah apa? Neraka. Sekarang tulis lagi. 10 tahun yang akan datang, anak-anak ketemu Bunda Sofi, ketemu Ustadz Muadzin, ketemu Ustadzah Eva, mau sudah jadi apa? Ya, yang itu loh, oh, masya Allah, apa ini? Polisi, Allah Akbar ini, guru, masya Allah ini, OTW. Jadi menjadi itu bukan menjadi anak yang berguna bagi usaha dan saya itu bukan gitu. Itu namanya kewajiban. Saya pengen jadi pengusaha, saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi
tempe, pengusaha pakaian, pengusaha mobil, pengusaha minimarket, lebih spesifik lagi pengen jadi apa? Arsitek, dokter, you, and you. Satu, dua, tiga, semuanya bilang amin. Amin. Bilang lagi. Amin. Bilang lagi. Amin. Ada yang punya cita-cita yang luas. Kalau lihat peta itu nggak akan, oh gue nunggu Spanyol nggak. Tapi anak-anak yang punya cita-cita yang luas, kalau lihat peta internasional itu, dia akan pegang peta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 10 tahun yang akan datang izinkan saya menginjakkan kaki di tempat ini. Yang pengen ke Spanyol, cari peta nanti, kasih bintang, baca bismillah. Yang pengen haji usia muda, cari bintang, baca bismillah. Yang pengen jadi dokter, kedokteran terkenal di dunia di mana, cari negaranya, kasih bintang, baca bismillah. Oh, peta ya. Oh, film gini Arab, baca bismillah. Itu orang yang punya cita-cita. Bahkan, Masya Allah, ada seorang ibu berbagi kepada kami. Ada pertanyaan ini, boleh nggak sih kalau sholawat itu dijadikan kecintaan dunia? Ya nggak boleh kalau niatnya itu. Niatnya harus mencari ridho Allah. Tapi daripada kalau kita gumun itu ngomong yang lain, kalau gumun itu baca bismillah, hari ini aku baru lihat, besok saya punya. Itu. Kamu lewat rumah besar, lewat kendaraan bagus, lewat perusahaan, lewat pondok pesantren, belum punya, Masya Allah, bismillah, hari ini saya lihat, besok saya akan buat. Itu anak-anak yang punya cita-cita besar. Tapi kalau mau biasa-biasa saja ya, terus pokoknya pas subuh tidur, habis itu mainan HP, habis itu pemanen dongeng apa, ikut gitu aja terus. Kalau mau jadi manusia biasa-biasa, bilang amin lagi. Kita tahu betul kalau majelis itu dipenuhi oleh malaikat. Ada malaikat khusus yang bertugas itu memenuh sesakkan majelis. Dan mereka tidak pergi kecuali majelis kita bubar dan kita sudah sampai rumah. Dan mereka ditanya oleh Allah, ngapain anak-anak panti? Mereka pengen jadi dokter ya Allah. Ngapain lagi? Mereka pengen jadi pengusaha. Oh ya, tak kabulkan pada saatnya insya Allah. Amin. Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula mereka petunjuk. Surat Al-Kahfi. Lihat doanya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Rabbana. Nah, bacaan mat tabi'i. Nah, bertemu dengan alif, bacaan. Siap-siap tak tunjuk. Atina. Nah, bacaan pojok depan baju putih. Mat tabi'i. Milla, nun mati bertemu dengan lam. Pojok depan. Nun mati bertemu dengan lam, hukum idgham bilahuna. Oke. Dzunka, nun mati bertemu dengan kaf. Ikhfa apa? Hakiki. Oke. Rahmah. Rahmah itu ada tanwin bertemu dengan waw, bacaan apa? Idgham bihuna. Wahai lana. Na, bacaan min a, nun mati bertemu dengan alif, bacaan idhar apa? Ya. Amri, mim mati bertemu dengan ro, idhar apa? Ri, ro mufahamah atau muraqqaqah? Tarkik, muraqqaqah, tipis atau tebal? Min amri. Nah, bacaan rasyada, ronya ro apa? Tafkhim. Rasyada, danya bacaan mat. Berapa harokat dibacanya? Wah, itu baru keren. Ada pemuda berdoanya nih begini, ya Rob kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ada di situ minta HP? No. Ada di situ minta apa ya, celana baru gitu? Mintanya sama Allah itu dahsyatnya luar biasa.
Ya Allah, jadikan aku anak yang bermanfaat. Itu doa yang luar biasa. Ya Allah, jadikan aku perempuan yang manfaat. Itu luar biasa. Jadi ini ada sekuat, karena pemuda Kahfi itu kan 7 toh. Kemudian mereka bikin sekuat, PAY sekuat. Tapi sekuatnya ini kerennya minta ampun. Mereka pergi ke gua karena mempertahankan tauhid, meninggalkan semua kehidupannya. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu baru keren. Maka ayo bareng-bareng jadikan ranting IPM PAY itu ranting paling apa? Ranting paling keren. Salah satu ngelola Facebook. Setiap hari kita ngapain? Hari ini diupload. Pelajarannya apa? Deng. Cari teman SMA. Bikin video, minta like, subscribe, nggak apa-apa. Itu untuk motivasi. Jadikan pimpinan ranting kita pimpinan mana ketuanya? Angkat tangan gerak. Masya Allah. Sekretarisnya? Masya Allah, cowok juga. Yang perempuan jadi apa? Bendahara. Oh perempuan sendiri. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bendaharanya siapa? Oh, ada uangnya? Enggak ada. Masya Allah, bercanda. Masya Allah. Jadi doanya tuh keren. Doanya tuh enggak yang ya Allah saya pengen sendal baru ya Allah. Ya Allah saya pengen jaket. Apa itu? Mereknya apa yang depan Purnama Sidi itu? Konsina sama apa satunya lagi? Oh ya Allah saya pengen jaket Konsina ya Allah. Apa tuh doa kayak gitu? Enggak keren? Ya Allah saya pengen sepatu Adidas ya Allah. Ya Allah saya pengen sepatu Nike ya Allah. Itu kan? Sepatu apa? Udah nggak tahu sekarang yang terkenal tuh apa. Ya Allah saya pengen lipstick ini ya Allah. Ya Allah saya pengen ini ya Allah. Enggak. Mintanya apa? Yuk kita hafalkan 1, 2, 3 ngadep sini. Sudah? Siapa yang hafal dan mau menghafalkan? Angkat tangan. Ya silakan. Ya calon ustazah. Boleh dari situ. Bismillah. Ya, sekarang semuanya berdiri. Ya, kalau Kak Eva bilang hujan kecil, kamu mukul teman-temannya depan itu pukulannya kecil. Dikit gitu. Hujannya terus berarti dikit. Hujannya gede buk gitu ya. Ya. Lencang depan gerak. Ya, siap, lencang depan. Ya, yo siap. Ya. Lencang kanan gerak. Ya, udah cukup. Siap. Kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kak Eva berangkat itu hujan tuh di luar tuh gerimisnya kecil. Ya mulai. Gerimis kecil, pukul temanmu di depannya dengan pukulan kecil-kecil. Ayo maju. Ya hujannya bertambah besar. Ya merata di seluruh Wonosobo. Kalau merata tuh berarti dari atas bawah gitu. Hujannya tambah gede, pol gedene. Hujannya mengecil lagi. Ya sekarang pembalasan lebih kejam daripada. Ya balik kanan gerak. Ya. Hujannya kecil, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya, lama. Hujannya tambah besar, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala dhirabi wal akami wal butuni wal audiyati wa manabitis syajar. Hujannya mengecil, gede lagi. Gede banget. Ya, selesai baca hamdalah. Balik kanan gerak. Ya, duduk lagi yang rapi. Ya, Masya Allah. Tadi kalau kita cuman pukul-pukulan gak jadi ibadah. Tapi karena kita tadi mengawali dengan bacaan apa? Bismillah. Jadi apa? Ibadah. Tadi doa hujan apa? Kalau hujannya gede? Allahumma shayyiban nafi'a tambah besar gitu. Gimana kalau hujannya gede? Kalau hujannya reda? Alhamdulillahilladzi amutirna bifadlillahi. Mbak Eva tahu anak-anak paling hafal doa mau makan sama mau tidur ya tak? Doa mau tidur. Nah, doa mau makan. Makanya ada anak TK Abah malam-malam digendong ibunya lihat hantu tuh doanya Allahumma barik lana fima razaqtana. Terus hantunya tuh lari karena takut mau diapa?
Mau dimakan, jadi hantunya tuh ketakutan. Jadi doa hujan besar ada sendiri, doa angin ada sendiri, doa hujannya sudah reda. Nah itu kalau sekuatnya keren itu hafal doanya begitu. Nah maka anak-anakku, semoga yang anak-anak tulis hari ini 10 tahun yang akan datang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu tadi, sama orang tua hormat, habitnya berbeda, punya rasa percaya diri, gemar membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Yang terakhir, ini sebelum terakhir, anak-anak tahu gak sih 7 golongan yang dilindungi oleh Allah itu yang nomor 2 apa? Muda. Jadi pemuda itu punya peluang besar untuk masuk surga. Kalau pantas, kalau enggak pantas ya enggak. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaifa setelah SMA di Gontor, kuliah di ISID 3 semester, ikut ujian ke Mesir, lalu kuliah di Mesir 4 tahun, belum pulang dulu, haji dulu, kemudian tahun 2010 pulang, dapat beasiswa di UGM, 2 tahun ambil master, selesai 2012 menikah. Beberapa waktu yang lalu di WA sama profesor, ayo sekolah lagi, moh. Kenapa Mbak Eva cerita seperti ini? Tadi dari jalan, ya Allah, saya ninggalkan anak, saya nangis. Anak saya nangis tak tinggal. Tapi ya Allah, saya pengen adik-adik saya di panti itu jadi orang yang lebih berguna dari Mbak Eva. Jadi anak yang lebih hebat. Ya Allah, saya nggak cari apa-apa ya Allah. Tadi di motor itu, saya nggak cari dunia ya Allah, saya nggak cari ketenaran ya Allah. Saya nggak pengen apa-apa, nggak pengen dipuji juga, nggak ngaruh juga dipuji. Tapi saya pengen adik-adik yang di hadapan Kak Eva ini jadi pemuda-pemuda yang bermanfaat. Lihat kisah ini. Kata suatu hari Umar bin Khattab didatangi 2 orang pemuda. 2 orang pemuda ini gandeng pemuda yang di tengahnya. Dia berkata kepada Khalifah Umar, tolong bunuh pemuda ini. Kenapa kok dibunuh? Pemuda ini telah membunuh bapak saya. Lalu Khalifah Umar bertanya, apakah benar engkau telah membunuh bapaknya? Iya, benar. Mengapa engkau membunuh? Lalu pemuda ini bercerita, saya adalah utusan dari kaum yang jauh. Saya hanya bawa 1 unta. Karena saya kelelahan di perjalanan, lalu saya berhenti. Unta saya tambatkan di pohon kurma. Saya tertidur. Begitu saya terbangun, ternyata unta saya sudah nedak, alias makan tanaman di kebun bapaknya 2 laki-laki ini. Dan saya melihat bapaknya sedang menyembelih unta, satu-satunya kendaraan yang saya miliki. Lalu saya emosi, lalu saya bunuh bapak ini. Oh ya, berarti kamu benar membunuh ya? Iya wahai Khalifah. Berarti kamu dikisas ya? Iya, tapi saya punya permintaan. Saya adalah utusan kaum, biarkan saya menyelesaikan urusan saya. Beri saya waktu. Saya akan kembali ke tempat ini setelah saya urusannya selesai dan saya akan memenuhi janji saya untuk dikisas. Kemudian 2 orang ini enggak bisa. Apa jaminannya kamu akan kembali? Umar bertanya, jaminanmu apa? Saya enggak punya jaminan. Saya enggak punya keluarga di sini. Ya kalau begitu enggak bisa. Harus ada jaminannya. Semua orang terdiam. Datanglah suara lembut yang tegas. Wahai Khalifah Umar, saya yang akan menjaminnya. Amr bin As berkata demikian. Wahai Amr, engkau tahu kalau dia enggak datang berarti yang dibunuh adalah engkau. Kalau dia ingkar janji berarti yang dibunuh engkau. Saya siap. Lalu pemuda ini minta izin, diberikan kuda, unta, pergi. Hari pertama ditunggu pemuda ini enggak datang. Hari kedua ditunggu pemuda ini enggak datang. Hari ketiga ditunggu tetap enggak datang juga. Sampai ketika maghrib itu mulai menjelang. Dan Amr bin As mulai dinaikkan untuk mengganti sebagai jaminan. Tiba-tiba muncul titik jauh. Tergopoh-gopoh. Dia berteriak, Khalifah, Khalifah, saya datang. Saya menepati janji saya. Kamu kenapa terlambat? Hampir saja sahabat besar Amr bin As menggantikan kamu untuk dikisas. Kemudian pemuda ini bercerita, ternyata urusan kaum saya sangat pelik. Unta saya sampai kelelahan. Lalu unta saya mati di jalan. Dan saya harus berjalan kaki, itu yang membuat saya terlambat. Masya Allah. Lalu Khalifah Umar itu heran. Ini bocah istimewa. Sudah sambil merinding nih ceritanya. Mau-maunya kamu datang ke sini. Padahal sudah dijamin sama Amr bin As. Kamu tidak datang, tidak apa-apa. Yang mati siapa? Apa jawaban pemuda ini? Wahai Khalifah Umar dan seluruh saudaraku. Supaya sejarah mencatat bahwa akhlak pemuda yang paling utama adalah menepati janji.
Adik-adik sudah janji sama Allah, janji sama orang tua, janji sama bu guru, janji mau baik-baik di panti. Sifat kita yang utama adalah menepati janji. Lalu Khalifah Umar ganti bertanya kepada Amr bin As, ngapain? Kok kamu mau menjamin pemuda yang kamu gak kenal? Amr bin As berkata, supaya sejarah Islam mencatat bahwa sifat pemuda dan muslim yang kedua adalah menolong saudaranya. Saudaramu ada yang sakit di panti, tolong. Tak punya uang, jajan bareng, makan bareng. Sebungkus dimakan berdua. Ibu ada tamu. Menolong. Temanmu sakit, ambilkan obat, ambilkan makan. Temanmu gak punya sendal, pinjemi. Temanmu kekurangan, pinjemi. Kalau perlu di sekolah, yang SMP Muhammadiyah angkat tangan. Nah, tak kasih ide. Izin sama bu guru. Pimpinan ranting yatim mau mengumpulkan pakaian pantas pakai. Dikoordinir bersama pimpinan ranting Muhammad IPM SMP. Kamu kumpulkan pakaian-pakaian dari teman-temanmu yang di rumah. Yang kemarin corona pada gak dipakai. Lalu kalian bawa ke tempat yang kalian ingin sedekahkan. Kalau gak bikin bazar, harga murah, nanti uangnya kita gunakan. Menolong. Kemudian dua orang pemuda ini heran. Kok mau-maunya ya dia menempati janji. Kok mau-maunya ya dia jamin. Khalifah Umar, udahlah saya maafin aja pemuda ini. Lah kamu tadi nuntut-nuntut. Enggak lah. Supaya orang Islam tahu. Supaya sejarah Islam mencatat. Bahwa akhlak pemuda yang nomor 3 adalah apa? Memaafkan. Temanmu buat salah, maafkan. Gurumu ada kekurangan, maafkan. Panti ini banyak kekurangan, maafkan, kita yang melengkapi. Maka anak-anak, bahagia itu kalau jasadmu di panti, hatimu ya di panti, pikiranmu ya di panti. Kalau jasadnya di sini tapi pikirannya di rumah, lah nyong nang omah enak banget sih turu. Terus nyong ben prige ya, itu enggak akan bahagia. Bahagia itu orang fisiknya di situ, hatinya di situ, pikirannya di situ. Sama hari ini. Kalau anak-anak enggak pikirannya di sini, hatinya di sini, enggak enak ngikuti acara ini. Tapi kalau fisiknya di sini, anaknya di sini, hatinya di sini, kita akan enak. Terakhir sebagai penutup, siapa yang mau menyampaikan pelajaran yang sudah kita ambil hari ini? Silakan. Orang pede juga. Ayo cepat. Tadi sudah percaya diri, udah semangat. Ayo, siapa yang mau maju? Ya. Mbak siapa tadi lupa, astagfirullahaladzim. Pokoknya Ustazah Eva seri 2 ini. Yuk maju sini duk sayang Solihah. Namanya siapa sayang? Fitri. Fitri, Masya Allah. Rumahnya? Semakum. Masya Allah, besok ya lebih hebat dari Ustazah Eva. Lebih bermanfaat dari Ustazah Eva. Ustazah Eva sudah tua. Gak pengen ceramah. Pengen ngapain anak. Tapi belum ada penggantinya. Jadi apapun yang terjadi masih tetap dakwah. Apa pelajaran yang bisa Mbak Fitri ambil dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Jadi kita sebagai pemuda di zaman sekarang, kita jangan ikut-ikutan yang tren-tren yang gak jelas. Kita harus menjadi pemuda yang keren, yaitu pemuda yang kita tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan kita bisa menirukan kisah-kisah nabi-nabi, sifat-sifat Nabi itu yang tidak berzina, kemudian tadi Nabi tauhidnya kuat, terus dan selalu ingat kepada Allah bahwa Allah itu bahwasanya selalu melihat kita dan mengawasi kita dimanapun kita berada. Masya Allah. Profesor, Doktor, Hajah Fitri siapa? Fitria Rahmawati. Fitria Rahmawati LCMA Al-Hafid. Amin. Siapa mau maju lagi? Terima kasih jazakumullah. Siapa mau maju lagi? Ayo cepat. Waktu kita terbatas, cepat. Ya, Masya Allah, ini tadi main bola bisa, masak juga bisa. Ya, namanya siapa nak? Ya, nama dari mana asalnya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rian dari Laksono. Masya Allah. Apa pelajaran hari ini? Cita-citanya apa dan ke depan mau jadi pribadi yang bagaimana?
Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari Ustazah Eva yaitu bahwa jadilah pemuda yang tumbuh dalam tumbuh dalam keimanan yang kuat kepada Allah serta melakukan hal-hal yang berbuat kebaikan, dan juga jangan sampai kita ngikuti arus ngikuti tren-tren pemuda-pemuda sekarang yang bisa dikatakan itu kurang jelas. Karena banyak sekali pemuda sekarang yang jarang masuk pengajian itu otomatis akan gampang mengikuti keinginannya sendiri untuk melakukan hal-hal yang pertama merugikan orang tua, yang kedua merugikan diri sendiri, serta yang ketiga merugikan masyarakat. Ya, sebenarnya hari ini tadi saya mau minta testimoni dari Ustadz Rahman supaya adik-adik itu semangat. Dulu Ustadz Rahman tinggal di sini sama seperti adik-adik, sekarang menjadi SMP terkenal, udah jalan-jalan ke Jepang kemana-mana, Masya Allah. Tenang aja, selama adik-adik punya habit yang berbeda, cita-citanya tinggi, 10 tahun yang akan datang, nggak nunggu 10 tahun, adik-adik akan menjadi orang yang sukses. Terakhir, siapa yang mau maju? Apa yang membuat kalian berat melangkah ke depan, wahai adik-adikku? Mau diapakan sama Mbak Eva? Yang sudah maju, apakah berkurang dagingnya? Tidak. Apakah berkurang juga nafasnya? Lalu apa yang membuat kalian berat sekali maju ke depan, wahai para pemuda? Dor, ayo maju sendiri, go, cepet. Siapa? Ya, Mbak siapa ini? Masya Allah. Namanya siapa? Sini saya. Fairly, rumahnya? Merli. Oh, Merli. Rumahnya mana? Sapuran. Capuran. Coba, ayo. Mic-nya yang dekat gini. Ya. Jadi Mbak Eva tuh ceramah masalah. Kalau nggak ada mic juga nggak masalah. Karena suaranya apa? Saking serunya sampai serak kayak gini pokoknya. Yuk, go. Apa? Apa pelajaran hari ini? Kemudian harus bagaimana kita, cita-cita kita ke depan bagaimana? This is for the last. Pelajaran hari ini yang sangat pelajaran hari ini sangat menyadarkan saya bahwa selama beberapa bulan saya di sini saya belum menepati janji saya kepada orang tua. Saya bersyukur sekali hari ini dapat materi yang sangat luar biasa dari Ustazah Eva. Dan saya berharap semoga setelah ini saya bisa kembali ke tujuan awal saya di sini dan Cita-citanya apa, Mbak? Pengen jadi apa, Nak? ingin menjadi guru. Masya Allah, menjadi guru. Insya Allah 10 tahun yang akan datang ketemu Kak Eva sudah jadi guru. Ingat ya, Nak, ingat ya, anak-anak yang sayang pada kedua orang tuanya, hidup dunia akhiratnya akan seperti raja. Tapi anak-anak yang sama orang tuanya seperti budak, di rumah bapak ibu suruh nyari uang, di sini adik-adik main-main, hidup dan akhiratnya dunianya seperti budak. Karena ridho Allah tergantung pada apa? Mbak Eva, ayah meninggal dari Mbak Eva kecil, SD kelas 6. Gak ingat, pada kalau suruh cerita gak ingat. Tapi ada satu kata-kata penyemangat, gak apa-apa yatim bapak. Gak punya bapak tuh gak apa-apa, gak punya ibu juga gak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh yatim ilmu, yatim akhlak, dan yatim semangat. Kita gak punya ayah gak apa-apa, tapi punya ilmu, tapi punya akhlak dan punya semangat. Ibu sudah mendahului gak apa-apa, tapi kita punya ilmu, punya semangat, dan punya akhlak. Maka besar harapan Mbak Eva, kalian semuanya di sini ini pilihan Allah. Bukan di sini itu direndahkan, enggak, ini dipilih. Coba sekian banyak dari SMP sama SMA yang hari ini mendengarkan materi ini siapa? Mas dan Mbak. Itu artinya kesempatan untuk sukses lebih besar. Maka ambil kesempatan ini, semoga adik-adik semuanya anak-anakku bisa mengambil faedah.
ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang ikhlas tinggal di sini. Kalau ikhlas nyaman, bikin panti itu jadi tempat ternyaman kita di dunia ini. Besok kita akan merindukan tempat ini. Terima kasih ya Mbak ya, semoga sukses. Besok kalau kundur salam untuk Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bunda Sofi, kepada Ustadz Muadzin, begitu juga Ustadzah atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih anak-anakku, anak-anak menyimak dengan baik dari depan sampai belakang. Gak peduli kamu rumahnya di mana. Mbak Eva rumahnya di Karangmangu. Mana ya sih? Namanya siapa Dok? Fikroh. Rumahnya Mbak Eva di bawah rumahnya Mbak Fikroh. Dari manapun kita, di pelosok apapun tempat anak-anak, hari ini anak-anak kurang apapun, kalau kita punya semangat, punya doa, punya akhlak yang baik, kita akan jadi anak-anak yang sukses. Oke? Amin. Hidup tidak boleh sederhana. Yuk. Lebih semangat. Hidup harus besar, hebat, kuat, luas, manfaat. Yang sederhana, sikapnya. Insya Allah adik-adik berjanji pada diri sendiri, tepati janji itu, insya Allah Allah akan menuntun kita kepada kebaikan. Demikian materi yang bisa Kak Eva sampaikan hari ini. Mohon izin Bunda, setinya hari ini tentang haid, tapi saya begitu ingin menyampaikan ini karena saya tidak ingin adik-adik saya tuh generasi sekarang itu lebih rendah kualitasnya. Ustazah Eva ketemu Mbah Zaid di masjid, lalu Ustazah Eva bilang, Mbah, kula Eva bocah Karangmangu Mbah, aktivis Muhammadiyah. Saya bilang, doakan saya ya Mbah, semoga saya bisa meneruskan perjuangan si Mbah. Lalu beliau menjawab, yo muko-muko. Wah, doa ulama itu bagi Kak Eva hadiah yang luar biasa. Terus Kak Eva minta doa lagi, Mbah, doakan saya ya bisa meneruskan sedikit saja dari perjuangan si Mbah. Apa kata-kata beliau? Saya tidak tahu beliau ingat, sadar atau tidak, tapi bagi saya ucapan ulama itu sakti. Yo muko-muko sing tak arep-arep generasi saiki ono sing neruske. Adapun nanti ingin belajar haid tentang wanita atau belajar yang lain, insya Allah kita siapkan waktu yang lain. Semoga Ustazah Eva bisa, karena luar biasa diuji mbaknya satu pamit nikah. Jadi sedang Allah Akbar diuji kurang tenaga. Terima kasih, mohon maaf lahir batin ya. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.